Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah sekalian, sekian dua awak akan nyampai ke Jotet selaku Ketua Penyelenggara Peringatan Maulid Nabi sekaligus haul ni Tuan Guru Nurang saya 23. Nah jadi saya pertama ilmu lamun hubungan malam Senin jadi hari nana jadwal yang mengenai oret-oret pai agak susun bertia apa cara dengan sulang saya dibantu ni kadang malam Khamis ke seluruh. Nah ternyata syukur alhamdulillah pada malam Senin saya ada cok di aku kesimpulan musyawarah selesai sampai kepada susunan panitia berikut acara-acara alam. Nah jadi saya pertama sekali akan dibaca akun dijanji sehubungan dalam mengadakan peringatan Maulid Nabi dan juga haul Tuan Guru Nurang. Nah jadi nomor seno keanian ikabno lepas daripada dana. Ini satu malamnya berjanji ibu-ibu. Nah jadi dong hal seno apa yang neramkan nyonya ini bapak-bapak, ibu-ibu agak belajar enam di kuda mawat bersanjian. Apa ibu-ibu? Agak belajar bapak-bapak nih. Jadi kira agak belajar kapan kekiraan waktu neram. Api kat susoko, api sebulan atau tengah bulan semekung nih. Lebih cepat lebih baik, ini JK je kalau. Apa bapak-bapak ni? Maksudnya nak ketua. Yo. Mana berhubung aja kan jadi dalam tanda aja kan. Malam Jumaat, Sabtu, Minggu aja ke senunyin. Betul. Ke untuk sementara ini. Ya. Nah jadi ke aku lah, baiklah pernah tengah bulan lagi kan nana. Sampai mulai. Ya. Usulan sengaja bapak-bapak tu deh. Ibu-ibu apa tengah bulan lagi kan? Belajar bersanji. Apa dia pakat kera tengah bulan sebelum hari hanarang mekong dibaca mekong sana mana kera ya. Jadi usulannya Rindu Baros malam Sabtu wana ngelola bacaan Al-Quran sambil agak bersanjian mulia berapa? Iya musuh, agak terima mau ikan lah. Apa sebabnya? Apa? No, serah puskan jemaah sama panitia.
Panitia sudah jadwal ni. Kudo. Bawa, jadi mama udah lagi update khusus panitia. Oh iya. Apa ibu-ibu nih? Ono juga? Apa nih Pak sana? Nah jadi payu ya. Nah jadi ya kigano karena lah panitia ngapi kini lewat kapan pikiran jadwalnya kamu mulai belajar oleh latihan lalu pandai. Ini belajar. Nah jadi lemah senior saya. Nah sekali lagi sekian dua rumah pelamon jamaah minamori jemaah kanyunya ini sehubungan nabi bingi sama halaju wanajo sekolah milah ada cuti selesaikan waktu malam Senin saya. Nah jadi injo ini guru zaling nah ya nyak ditunjuk nih jadi kita tulis gelar ni dia dan kimawek muneh agak ning sawah muneh. Nah jadi diterima maksudku Pak Adam biak ya dalam kita bang di masawai wek terbagi kon SK tertulis di luar orang kana siapa si petugas ini dia saya tertambung ini han dan mak diterima anu harap sekian dua jadi anu gawa lebih kurang sekian dua ngilu mahab bila taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahi malaikatil muqarrabin wal qurubin wa syuhada'is salihin. Thumma ila arwahi kulli min al-hudar wa ila arwahi kulli min abaina wa ummahatina ولأجدادنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب ولأبويه ومشايخه أصوله وفروعه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah,
dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada bingi sinji naon kembali dikenini kesehatan secukup baik fisik maupun mental naam. Nah sehingga naam kembali dacok hadir di majelis naam sinji untuk mengulangi aktivitas setelah laksana naam setiap malam Jumat. Insyaallah kegiatan api pun setelah laksana naam majelis sinji mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kembali sebagai lanjutan daripada pengajian tasawuf. Saya pada malam Jumat selewat Naramadu membahas tingkatan-tingkatan hamba-hamba Allah yang melaksanakan zikir. Nah maka pada kesempatan malam sinji juga aku ingin juga membahas bahwa sebahagian ataupun salah satu daripada tujuan daripada thariqah tasawuf itu adalah takhliyah dan tahliyah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya, wa qad khaba man dassaha, dan demikian juga sungguh merugi orang yang mengotori. Oleh sebab seno maka ini salah satu tujuan penting daripada thariqah dan tasawuf itu adalah takhliyah dan tahliyah. Apa sih dimaksud dengan takhliyah? Takhliyah artinya membersihkan diri kita daripada sifat-sifat yang tercela, ataupun dalam istilah lain sifat-sifat mazmumah. Makanya tasawuf udi kadang-kadang disebutkan tujuannya tazkiyatun nufus. Apa sih dimaksud tazkiyatun nufus? Itu adalah membersihkan diri kita dari perkara-perkara yang tidak berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wat moneh disebutkan tasfiyah ataupun tasfiyatul qulub. Itu maksudnya api membersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang tercela. Mengapa bang demikian? Sebab menurut kacamata daripada tasawuf, bahwa sifat-sifat api pun yang tercela itu akan menghambat usulnya amal ibadah kita kepada Allah. Sebab menurut kacamata tasawuf, sifat-sifat yang tercela itu dinamakan najis yang maknawiyah. Tapi si najis maknawiyah sebab hukumnya sama dengan najis. Kalau najis ainiyah atau najis hissiyah, seperti halnya kotoran, tahi ataupun lain sebagai darah, itu menghalang sahnya ibadah. Itu dalam kacamata fikih demikian. Menghalang sahnya sholat, menghalangi sahnya tawaf, menghalangi sahnya i'tikaf dan lain sebagainya, sebelum kita bersihkan sesuai dengan aturan hukum sampai hilang bau, warna, rasa. Itu kalau najis hissiyah.
Kalau najis ma'nawiyah itu adalah menghalang wusul atau kabulnya amal ibadah kita kepada Allah. Nah, ini persamaan nih. Najis hissiyah menghalangi sahnya, najis ma'nawiyah itu menghalangi kabulnya amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Syekh Amin Kurdi, nah di dalam kitab beliau Tanwirul Qurub mengatakan, api jawabannya beliau, ayyuhal murid annahu yanbaghi laka ba'da taubah an tatakhalla 'anil awsafidh dhamimah li'annaha najasatun ma'nawiyyatun la yumkinu at-taqarrubu biha ila al-hadratil quddisiyyah ilahiyah. Wahai sekalian murid, ini bahasa ni tasawuf lo murid, tapi lain si dimaksudnya murid dia juga murid sekolah. Tapi si dimaksud murid itu adalah orang yang berkehendak untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang murid. Makanya maksud disebut wa muridihi. Murid itu adalah orang yang bermujahadah, berupaya sekuat kemampuannya untuk ini bertaqarrub menuju Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tuntunan daripada thariqah. Jadi dan kita maksud murid pas sejak baiat kau halu kategori murid lain. Oh aduh jaku thariqat, aduh didoakan wa muridihi. Nah lain demikian. Nah makanya beliau menghimbau, api cawan oleh wahai sekalian murid, seyogianya anda setelah melaksanakan taubat, waktu baiat saya buat pelaksanaan taubat. Bahkan taubat ni sampai dilaksanakan taubat itu dengan mandi taubat. Ya. Nah jadi inti nedisan saya taubat sehati nakam dia. Menyesali segala kelalaian nakam. Menyesali segala kesalahan negam. Lamun perintah Allah makung sempat dilaksana, kau sebalik ni larangan Allah inji malah inji segering melaksanakan. Nah sehingga ketika pelaksanaan taubat jenuh saya dilakukan dengan sungguh-sungguh sampai mandi tengah bingi mandi taubat. Jadi makanya masa aku bicara aku walaupun belelok aku wabingi mandi tapi tanpa taubat, nama ngedok arti sama sekali, sebab lain mandi si utama nih. Ya, nah makanya dihimbau beliau, seyogianya setelah anda bertaubat, bahwa anda berupaya membuang sifat-sifat yang tercela yang ada di dalam diri anda ataupun hati anda. Tapi sebab li'annaha najasatun ma'nawiyah, sebab sifat-sifat tercela itu adalah najis, tapi najisnya itu najis yang maknawi. Memang mak ngedok warna ni najis no, ya mak ngedok imbau ni agak tiarok nama mak ngedok imbau ni, ya. Tapi di sisi Allah itu adalah najis. Dah ku contoh ko ya dijaya. Inji sebuah gelas jati pakai minum kopi, belum sempat dibersihkan tipik ko dihadap dengan kadang-kadang sambil nonton TV.
Maka gelas Injil nak sekedar jak pakai nak minum kopi gawa, sobok lagi jadi asbak ya. Betul ya? Jadi asbak. Sehingga isi ni gelas Injil, sisa ni kopi sejenuh, tambah kelantung ni rukuk macam-macam, kuruk dalam ni di sana. Kebayang neramkan ya, isi ni gelas Injil. Lantas diisi dengan kopi susu tanpa dibersihkan terlebih dahulu. Hidangkan jama tamu, kira-kira tamu agak minum di mana? Ini. Gelas Injilah jasad neram. Isi ini semua Injilah api keadaan ni diri neram. Kelantung, sisa kopi, ini sifat-sifat yang tercela ataupun yang dimaksud dengan najis yang maknawi. Kita berzikir kepada Allah, lakukan ibadah, baca Al-Quran dan lain sebagainya, tahajud, hindang sifat seno najis maknawi yang diusung. Ini contoh di sana. Oleh sebab senolah maka ni setelah kita bertaubat, menyesali segala kesalahan, kita buang sifat-sifat yang tercela. Nah, supaya apa? Supaya mudah-mudahan walaupun sedikit amal ibadah kita itu kabul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tujuan daripada tasawuf. Ya, tujuan daripada tasawuf saya adalah tazkiyatun nufus wa tasfiyatul qulub. Bersihkan diri dan bersihkan hati daripada sifat-sifat tercela. Nah, apa sih dimaksud sifat-sifat tercela saya? Nah, ini akan disampaikan dalam dijah. Ani Syekh Amin Kurdi menjelaskan fal awsafudz dzamimah. Ya, maka sifat-sifat yang tercela itu salah satunya adalah hasud. Ini hasud. Nah, apa sih dimaksud dengan hasud? Ingin supaya nikmat Allah yang diberikan Allah kepada orang lain hilang. Ini hasud manan gering dalam menorek dalam masa nikmat. Macam-macam semua neram. Menok tiang ngabelin joji miong ulu di bayipan. Nah, mulang kulkas aina ulu kawo semiong menok. Api dia gwenda dan tu di mati tu yul. Macam-macam. Nah, gila munggah moneh mobil tiop nama. Inilah sifat hasud saya. Maka ni Nadija Amin Kurdi menjelaskan secara gamblang apa yang dimaksud dengan hasud. Hakikat daripada hasud itu, kata beliau, bahwa seseorang itu benci terhadap nikmat Allah yang diterima orang lain. Benci apabila nikmat Allah diterima orang lain. Nah, sehingga dia lebih senang kalau doa ni supaya lenyap. Umpama ni wadrik jak beli mobil kalau pak nombor ya. Nah, inilah sifat hasud. Hasud itu adanya di dalam hati. Oh, lulun si barir tidak lebih umpama ni
Ya pendidikan ya cuman umpaman hantar SMA nu dia rek nadu S2 bahkan we adu S tungtung umpaman. Ya tambah lagi moneh. Ya ipan dan duit dia cok ngelanjut sekolah. Nah, anjing maksud di sana. Nah, makanya retini Rasulullah pernah bersabda berkaitan dengan retini masalah hasud, al-hasadu yakulul hasanat kama takulun naril hatab. Bahwa hasud itu, kata Rasulullah, itu menghabiskan kebaikan-kebaikan kita. Orang yang hasud, kebaikannya lenyap, kebaikannya habis. Amal ibadah ni saya tahajud ni saya lebon, sedekah ni saya lebon, ya, sebab dimakan sifat hasud. Sifat hasud itu memakan kebaikan seperti halnya api memakan kayu bakar, kata Rasulullah. Maka di suatu ketika, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Rasulullah sedang duduk semajelis dengan sahabat-sahabat nih. Tiba-tiba Rasulullah bertanya, pertanyaan Rasul, atadruna manil muflis? Sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, pandai ketika dah. Atadruna manil muflis? Pandai ketika mawat siapa si bangkrut saya. Ini ditanya Rasul, pandai ketimau siapa si bangkrut udi? Oh, salah seorang wakil sahabat menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu indana man la dirhama lahu wa la mata'. Jawab ni salah seorang, ya Rasulullah, kinut sekam gila, saya jelma si tekor saya, jelma si rugi saya adalah jalma si makbu duit, makbu harta. Anjing. No, maka jawabkan, man la dirhama lahu wala mata'. Tidak punya duit, tidak juga punya harta, itu bangkrut. Nah ane Rasul lain dah ke seno si muflis saya. Ya? Si muflis dari kalangan umatku, kata Rasulullah, nanti kat waktu du kiamat nanti masing-masing manusia adu menerima hisab. Dihisab amal na ya ratong wat ngusung pahala solat, ngusung pahala haji, ngusung pahala umrah, ngusung pahala suluk, segala macam dusung ni. Oh, sehingga tercatat amalan ini melamun. Nah, sehingga ia adu ini dipastikan, ya, akan memasuki surga Allah. Nah, begitu melenggang aku surga, tunggu. Protes salah seorang. Nah, salah seorang manusia protes, dangkung, ya Allah, ya Tuhanku, dangkung ya ku surga. Ya. Nyak protes, mengapi nyak tumbai di dunia, nah ya dihasut-hasut nih, malah nyak diupok-upok nih. Nah, nyak ngilu pertimbangan ya Allah. Nah, tuluh keluar, ada orang kongkio, tuluh keluar. Betul, lagi seperti laporan si Anu ini. Betul Tuhan, mau sudah kukicek kesah. Nah, aku pahala ni je kena semua. Protes luar. Nyak mo ne pernah ducak kena reji mo ne. Waktu nyak aku mulang saya. Engkau ngelulah kipas angin nyak di pasar. Aduh semuanya dia beli na ya miyo ngulu ni. Tambah lagi luang luar. Belah mengedok lagi seketika ni kau habis amal kebaikan ni kupil-kupil kita banguan atin pahala sedekah ni kudo atau wek pahala dia menjong sabok kudo di masjid, wek pahala dia pernah azan kudo mak ngedok lagi. Akhirnya apa?
kejahatan ni jelma sedi hasut ni jeno saya tilimpuh ko jamaya. Nah, inji sedi maksud jeno si tekor gelang. Inji si muflis saya. Injilah makanya ini dan sesuai dengan sabda Rasulullah, al-hasadu yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Bahwa sifat hasud itu memakan kebaikan. Memakan kebaikan orang yang hasud itu tak ubahnya seperti api memakan kayu bakar. Nah, inilah penting nih saya memperbaiki hati saya. Walaupun dalam zikir setiap menit, zikir Allah terserah hati zikir nih, tapi hasud masih tusung lisan. Api lagi tusung solat, Allahu Akbar sujud, tusung hasud sujud. Nah, ini saya akan menghalangi kabulnya amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini salah satu bapak-bapak ibu sekalian tujuan daripada tasawuf saya. Nah, nomor 2 hakot, dendam. Nah, ya jadi kicik kotian dendam. Nah, ini api sedendam ini. Nah, dalam hati ini ingin membalas kejahatan orang lain. Nah, ini sedendam. Kemudian kibir. Nah, ini jalu nih. Kibir, angkuh. Nah, tusung sifat angkuh nerang. Ngak rasa bunjak jaya sejak sebareh mak ngedok sebareh bunjak jaya pangasan ni nak mengasi ya bunjak jaya ulun nasi sebetulnya. Nak bunjak jaya sebareh boleh, tapi merasa lebih dari yang lain aja sedang. Ki bunjak ni kan kasih. Nah, maka nih Rasulullah waktu dalam zaman sahabat nih duduk semajelis maknihan ya ngasa bunjak ya sahabat nih malahan beliau memanggil Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mak pernah dipanggil beliau dengan panggilan murid. Padahal betul kan Rasul guru nih. Ya. Ku pandaikan Islam mawat ke majaya sendiri. Nawaikan solat iya, nawaikan Fatihah iya, cara sujud dia nawai ini, tapi tidak pernah beliau ingin dipanggil guru oleh sahabatnya. Tapi ia memanggil Abu Bakar sahabat, memanggil Umar sahabat, memanggil Ali sahabat. Ia tidak ingin merasa lebih dari yang lain. Padahal derajatnya beliau, siapa selebih mulia ya Rasulullah? Mak ngedok selebih mulia aja ia. Bahkan sampai ani Allah Subhanahu wa taala, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam ini. Nah, ini Nabi di sana ini tinggi ini derajatnya Rasulullah SAW. Tapi beliau tidak merasa ingin dilebihkan. Nah, ya, nah ini. Nah, maka ini sifat kibir, sifat angkuh, sifat ya sombong, api pun juga gelau nih. Nah, ini sifat seperti ini si paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali nak ingat mengati banget ini iblis laknatullah diusir Allah dari surga.